Assalamualaikum. Selamat pagi, ketemu lagi sama Ibu. Kita lanjutkan materi kita mengenai barisan dan deret aritmatika. Melanjutkan materi yang pertemuan kemarin. Setelah pertemuan kemarin kita sudah mengenal beberapa jenis dari barisan bilangan. Nah, sekarang kita bahas mengenai barisan khusus, yaitu barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang saling berturutan itu nilainya selalu tetap atau sama. Di mana selisih yang selalu tetap itu biasanya disebut beda. Nah, bisa juga barisan aritmatika itu dikatakan sebagai barisan yang mempunyai pola ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang tetap atau sama. Beberapa istilah yang dipakai pada barisan aritmatika. Yang pertama adalah UN. UN adalah suku ke N barisan aritmatika. Kemudian ada yang disebut A atau U1. A atau U1 adalah suku pertama barisan aritmatika. Kemudian B atau beda, yaitu selisih dari dua suku berdekatan yang dituliskan sebagai B. Cara mencari nilai B adalah suku ke N dikurangi suku ke N kurang 1, atau B sama dengan UN kurang UN kurang 1. Nah, secara umum untuk mencari nilai dari suku ke N barisan aritmatika dituliskan dengan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, di mana A adalah suku pertama, B adalah beda, N adalah suku yang dimaksudkan. Beberapa contoh barisan aritmatika. Contoh pertama adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kenapa dia masuk ke dalam barisan aritmatika? Karena pertambahannya tetap. Kita lihat polanya dia bertambah 2 terus. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 itu bertambah 2 terus. Maka pertambahannya tetap. Nah, pada barisan pertama ini, suku pertama atau disebut juga U1 atau A adalah 1. Sedangkan bedanya adalah 2. Dari mana 2? 2 diperoleh dari 3 kurang 1 atau 5 kurang 3 atau 7 kurang 5 dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, barisan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya merupakan barisan aritmatika. Karena kita lihat polanya ternyata pertambahannya tetap. 2 ke 4 bertambah 2, 4 ke 6 bertambah 2, 6 ke 8 bertambah 2, dan seterusnya. Jadi, pada barisan yang kedua, suku pertamanya atau A atau U1 adalah 2. Sedangkan bedanya adalah 2. Dari mana dapat 2? 4 kurang 2, 6 kurang 4, atau 8 kurang 6, dan seterusnya. Pada barisan ketiga, 4, 9, 14, 19, dan seterusnya juga merupakan barisan aritmatika. Karena pertamanya tetap, 4 ke 9 bertambah 5, 9 ke 14 bertambah 5, 14 ke 19 juga bertambah 5, begitu pula seterusnya. Pada barisan ketiga, A-nya atau suku awal atau U1 adalah 4. Berapa bedanya? Bedanya adalah 5. Dari mana dapat 5? 5 diperoleh dari 9 kurang 4 atau 14 kurang 9 atau 19 kurang 14 dan seterusnya. Kemudian contoh yang keempat, 6, 3, 0, negatif 3, negatif 6 dan seterusnya. Maka pada barisan yang keempat ini, A-nya adalah bernilai 6, B-nya nilai berapa? B-nya bernilai negatif 3 ya, bukan 3. Kenapa kok negatif 3? Karena diperoleh dari 3 kurang 6, atau 0 kurang 3, atau negatif 3 kurang 0, atau negatif 6 kurang negatif 3, dan seterusnya.
Jadi, pada barisan yang keempat ini, A-nya bernilai 6 dan B-nya bernilai negatif 3. Kemudian yang kelima, 100, 98, 96, 94, dan seterusnya juga termasuk barisan aritmatika. Karena polanya adalah tetap berkurang 2 terus. Ya, 100 ke 98 kurang 2, 98 ke 96 berkurang 2, 96 ke 94 berkurang 2, dan seterusnya. Nah, pada barisan yang kelima ini, suku pertama atau A atau U1 adalah 100. Karena awalnya 100 kan, berarti suku pertamanya adalah 100. Kemudian bedanya bukan 2 loh ya. Bedanya adalah negatif 2. Kenapa negatif 2? Kok bukan 2? Negatif 2 diperoleh dari 98 kurangi 100 atau 96 kurangi 98 atau 94 kurangi 96 dan seterusnya. Begitu pula dengan yang berikutnya. 80, 75, 70 dan seterusnya juga merupakan barisan aritmatika. Karena pengurangannya tetap, yaitu berkurang 5, dan seterusnya. Maka untuk barisan yang ke-6 ini, A-nya bernilai 80, B-nya bernilai negatif 5, dan seterusnya. Bagaimana pola umum untuk menentukan nilai beda? Kan tadi beda sama dengan U2 kurang U1, atau U3 kurang U2, atau U4 kurang U3, atau U5 kurang U4, dan seterusnya. Atau secara umum, UN kurang UN-1 itu adalah cara untuk mencari nilai beda. Jadi B sama dengan UN dikurangi UN-1. Karena U2 kurang U1 sama dengan B, maka kita juga bisa punya hubungan U2 sama dengan U1 tambah B. Atau U3 sama dengan U2 tambah B. Atau U4 sama dengan U3 tambah B. Atau U5 sama dengan U4 tambah B. Sehingga secara umum UN sama dengan UN-1 tambah B. Contoh soal mencari nilai UN dari suatu barisan aritmatika. Perhatikan barisan berikut. 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Tentukan nilai U26. Nah, dari barisan tersebut, kita bisa menganalisis bahwa 2, 5, 8, 11 adalah merupakan barisan aritmatika. Karena pertambahannya tetap. 2 ke 5 bertambah 3, 5 ke 8 bertambah 3, 8 ke 11 bertambah 3, begitu seterusnya. Jadi dari soal tersebut, kita bisa simpulkan bahwa nilai A sama dengan 2, B-nya bernilai 3. 3 dari mana? 5 kurang 2, atau 8 kurang 5, atau 11 kurang 8. Jadi nilai B-nya adalah 3. Kemudian N-nya adalah 26, karena yang ditanya adalah U26. Nah, dengan rumus UN dari barisan aritmatika, UN sama dengan A tambah N-1 kali B, berarti U26 sama dengan 2 ditambah 26 kurang 1 kali 3. Artinya A-nya diganti dengan nilai 2, N-nya diganti dengan 26, B-nya diganti dengan 3. Jadi, dikerjakan dulu yang dalam kurung. 26 kurang 1 berapa? 25 kan? Berarti sama dengan 2 tambah 25 kali 3. Nah, kalian tahu bahwa perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan. Jadi, kita kerjakan dulu yang perkalian. Berapa 25 kali 3? 75 kan? Berarti sama dengan 2 tambah 75. 2 tambah 75 adalah 77. Jadi, pada barisan tersebut, nilai U26 adalah 77. Nah, dengan soal yang sama, disuruh menentukan berapa nilai U100. Nah, jadi kita tentukan seperti semula. Berapa A-nya, berapa B-nya, berapa N-nya. Nah, A-nya berarti 2,
B-nya 3, N-nya 100. Berarti U 100 sama dengan A tambah N-1 kali B. A-nya diganti 2, N-nya diganti 100, B-nya ganti 3. Berarti kita peroleh 2 tambah 99 kali 3 sama dengan 2 tambah 297 sama dengan 299. Jadi nilai U 100-nya adalah 299. Berikutnya kita kasih contoh mengenai mencari menilai UN di mana nilai bedanya dari suatu barisan tersebut adalah negatif. Perhatikan barisan berikut, 100, 98, 96, dan seterusnya. Nah, itu juga merupakan barisan aritmatika, tapi bedanya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena berkurang. Nah, tentukan nilai U 24. Berarti dari situ kita bisa simpulkan bahwa A sama dengan 100, B-nya sama dengan negatif 2. Dari mana dapat negatif 2? Diperoleh dari 98 kurang 100. N-nya adalah 24. Karena yang ditanya adalah U 24. Berarti U 24 sama dengan A tambah N-1 kali B. Kita ganti A-nya 100, N-nya 23, B-nya negatif 2. Berarti didapatkan 100 tambah 23 kali negatif 2. 23 kali negatif 2 adalah negatif 46. Jadi U24 sama dengan 100 tambah negatif 46, hasilnya adalah 54. Maka kesimpulannya U24 sama dengan 54. Kalau sebelumnya tadi kita menentukan nilai UN dari suatu barisan aritmatika, di mana N-nya diketahui, barisannya diketahui. Nah, sebaliknya sekarang kita justru mencari nilai N jika nilai UN dari suatu barisan diketahui. Contohnya adalah sebagai berikut. Perhatikan barisan 3579. Tentukan nilai N jika UN adalah 107. Berarti dari situ kita telah ternyata 3579 itu kan barisan aritmatika. Maka kita gunakan rumus umum barisan aritmatika. Nah, sebelum ke situ kita tentukan dulu siapa A-nya. Oh, A kan suku awal, suku pertama. Berarti A-nya 3. B-nya bisa dicari nggak? Bisa. Nah, di situ B-nya adalah 5 kurang 3 atau 7 kurang 5 atau 9 kurang 7. Yang nilainya adalah 2. UN adalah 107. Jadi dari soal itu kita ketahui A-nya 3, B-nya 2, UN-nya 107. Yang ditanyakan N-nya berapa? Seperti itu. Nah, kita masukkan ke rumus semula bahwa pada barisan aritmatika itu UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Nah, tinggal dimasukkan aja angka-angkanya. Yang diketahui apa saja sih? Yang diketahui adalah UN-nya, A-nya, sama B-nya. Yang tidak ketahui adalah N-nya. Jadi tinggal digantikan. Oh, UN diganti 107. A-nya diganti dengan angka 3. B-nya kita ganti dengan 2. Berarti kalimatnya menjadi 107 sama dengan 3 tambah N-1 kali 2. Nah, untuk memudahkan penghitungan, 3 yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi 107 kurang 3. Sama dengan N kurang 1 kali 2 itu kita bisa ubah menjadi 2 kali N-1. Ya, bisa dituliskan di depannya. Jadi N-1 kali 2 itu bisa kita tulis menjadi 2 kali N-1. Jadi kita peroleh 104 sama dengan 2 kali N-1. Kemudian ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama kita bagi dengan 2. 104 bagi 2, 52. 2N-1 bagi 2 dapat N-1. Jadi diperoleh 52 sama dengan N-1 atau N-1 sama dengan 52. Berarti N-nya sama dengan 52 tambah 1 sama dengan 53. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa masalah kontekstual yang penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan bantuan barisan aritmatika. Adapun beberapa contoh soal yang berkaitan dengan barisan aritmatika adalah sebagai berikut. Misalnya nih, setiap minggu Dina menyimpan uang di celengan.
pada minggu pertama menyimpan Rp500. Kemudian pada minggu kedua Rp700. Pada minggu ketiga Rp900. Dan pada minggu keempat Rp1.100. Begitu seterusnya kontinu dengan pola seperti tersebut. Tentukan berapakah jumlah uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Dari permasalahan tersebut, kita bisa menganalisis bahwa Dina menabung dengan penambahan yang tetap, ya kan? Dengan penambahan tetap sebesar 200 setiap minggunya. Maka, karena ada penambahan yang tetap seperti itu, maka bisa dikatakan itu merupakan penerapan barisan aritmatika. Jadi, dari kasus tersebut diperoleh bahwa nilai A atau suku pertama adalah 500, bedanya adalah 200, dan yang ditanyakan adalah U20. Maka dengan menggunakan rumus barisan aritmatika, maka U20 sama dengan 500 ditambah 20 kurang 1 kali 200. Kenapa 500? Karena A-nya 500. Kenapa 20? Karena N yang ke-20. Kenapa 200? Karena bedanya 200. Sehingga diperoleh 500 ditambah 3.800. 3.800 itu didapat dari 19 kali 200. 19 kali 200, jadi 3.800. Maka 500 tambah 3.800 sama dengan 4.300. Jadi, pada minggu ke-20, Dina itu menabung sebesar 4.300. Contoh lain dari beberapa masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Dalam suatu aula terdapat susunan barisan kursi. Pada barisan pertama, terdapat 25 kursi. Setiap baris berikutnya selalu bertambah 3 kursi dari kursi di depannya. Ada berapa banyak kursi pada barisan ke-8? Nah, dari soal tersebut, dari permasalahan tersebut, kita bisa melihat ternyata dia merupakan barisan aritmatika, penerapan barisan aritmatika. Kenapa? Tuh dari kata-kata setiap baris berikutnya selalu bertambah 3 kursi dari kursi depannya. Nah, itu artinya menunjukkan apanya? Menunjukkan bedanya. Jadi bedanya adalah 3. Jadi, dengan membaca soal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa A-nya 25, B-nya 3, dan N-nya sama dengan 8. Kenapa 8? Karena yang ditanya adalah berapa banyak kursi pada barisan ke-8, seperti itu ya. Maka, menggunakan rumus UN barisan aritmatika, maka U8 sama dengan A tambah N-1 kali B, di mana A-nya kita ganti dengan 25, N-nya kita ganti dengan 8, B-nya kita ganti 3. Jadi diperoleh U8 sama dengan 25 ditambah 7 kali 3 sama dengan 25 tambah 21 sama dengan 46. Jadi, banyaknya kursi pada barisan ke-8 adalah 46 kursi. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh yang berkaitan dengan soal yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Setelah tadi kita bisa memahami pengertian dan contoh-contoh yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Sekarang kita lanjutkan mengenai deret aritmatika. Apa sih perbedaan antara barisan dengan deret aritmatika tersebut? Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih deret bilangan itu. Deret bilangan adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku barisan bilangan. Jadi, ketika U1, U2, U3, U4 adalah barisan aritmatika, maka U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya merupakan deret aritmatika. Jadi, untuk membedakan antara barisan dan deret itu dari kata-kata jumlahan suku. Jadi, jika mengandung kata jumlahan suku, maka itu merupakan soal yang berkaitan dengan deret. Rumus umum deret aritmatika. Jika U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya adalah deret aritmatika, maka jumlah suku ke N dari deret aritmatika dilambangkan dengan Sn.
dan dirumuskan sebagai berikut. Sn sama dengan setengah kali N kali dalam kurung A tambah UN. Atau bisa juga menggunakan Sn sama dengan setengah N kali 2A tambah N-1 kali B. Jadi dua rumus itu menghasilkan hasil yang sama. Cuma perbedaannya, kalau di rumus yang pertama itu berarti kita anggap bahwa yang diketahui itu adalah suku pertama dan suku ke N yang dimaksud. Jadi suku pertama, kemudian N, kemudian suku ke N yang dimaksud, itu bisa dicari. Nah, kalau misalnya menggunakan rumus kedua, jadi yang kita ketahui hanya N, suku pertama, dan beda. Jadi sebenarnya sama saja ya, menggunakan rumus pertama atau rumus kedua, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi terserah kalian bisa memilih yang pertama, bisa juga milih yang kedua. Contoh-contoh soal yang berkaitan dengan deret aritmatika. Perhatikan deret berikut. 10 tambah 17 tambah 24 tambah 31 dan seterusnya. Tentukan jumlah 16 suku pertama. Nah, karena ada kata-kata jumlah 16 suku pertama, maka soal ini termasuk ke dalam deret aritmatika, bukan barisan ya, karena ada kata-kata jumlah 16 suku pertama. Nah, dari soal tersebut, kita mengetahui bahwa A-nya adalah 10, B-nya adalah 7. Caranya sama ya, seperti pada waktu menentukan beda pada barisan aritmatika ya. Beda adalah 17 kurang 10, atau 24 kurang 17, atau 31 kurang 24. Jadi kita temukan B-nya adalah 7. Karena jumlah 16 suku pertama, berarti N-nya sama dengan 16. Nah, karena yang ditanya adalah jumlah 16 suku pertama, berarti itu artinya kita mencari nilai S16. Berarti dengan rumus Sn sama dengan setengah N kali 2A tambah N-1 kali B, maka S16 sama dengan setengah kali 16 kali 2 kali 10 tambah 15 kali 7. 15 dari mana? 15 itu dari 16 kurang 1, ya kan? Nah, terus kemudian diturunkan ke bawah lagi, setengahnya 16 berapa sih? 8. 2 kali 10, 20. 15 kali 7, 105. 105 ya. Jadi 20 tambah 105, 125. Jadi 8 kali 125. Berapa 8 kali 125? Sama dengan 1000. Jadi, jumlah 16 suku pertama dari deret tersebut adalah 1000. Soal tersebut juga bisa diselesaikan dengan rumus yang satunya lagi, yaitu menggunakan Sn sama dengan setengah kali N kali A tambah UN. Tapi syaratnya di sini berarti kita harus mencari UN dulu. Karena N-nya 16, berarti kita cari dulu U16 berapa. Nah, U16 sama dengan A tambah 15B. Nah, dari mana Bu 15B-nya? Ya pakai rumus seperti semula sih. A sama dengan 16 kurangi 1 kali B, berarti 15B kan? Sama dengan A-nya kan 10, B-nya 7, berarti 10 tambah 15 kali 7 adalah 115. Jadi U16 115. Maka S16 adalah setengah kali N kali A plus UN, di mana N-nya 16, A-nya 10, UN-nya atau U16-nya adalah 115. Berarti setengah kali 16 adalah 8, 10 tambah 115 adalah 125, berarti 8 kali 125 adalah 1000. Jadi menghasilkan hasil yang sama ya, meskipun dengan menggunakan rumus yang berbeda. Sama halnya dengan barisan aritmatika, maka ada beberapa masalah kontekstual juga yang bisa diselesaikan dengan bantuan deret aritmatika. Nah, contoh dalam kehidupan nyatanya seperti ini. Kemudian membayar uang kontrakan rumah pada tahun pertama adalah 3 juta. Setiap tahunnya, uang kontrakan naik sebesar 500.000. Jika Budian mengontrak rumah tersebut selama 10 tahun, maka berapa jumlah total uang yang harus dikeluarkan Budina untuk mengontrak rumah tersebut? Nah, dari sini kenapa kok kita tidak memakai barisan aritmatika, tetapi menggunakan deret aritmatika? Nih, dari kata-kata
berapa jumlah total uang. Nah, ini berarti karena ada kata-kata jumlah, maka kita menggunakan rumus tentang deret aritmatika. Dari soal tersebut, kita mengetahui ya bahwa soal tersebut merupakan penerapan tentang deret aritmatika. Nah, dari soal itu juga kita tahu bahwa nilai A atau suku awalnya, suku pertamanya adalah 3 juta. Dengan bedanya adalah 500.000. N-nya 10. Kenapa N-nya 10? Karena 10 tahun, ya kan? Nah, karena yang ditanya adalah jumlah total uangnya yang dikeluarkan, maka itu menunjukkan SN. Yang ditanyakan adalah SN-nya. Nah, kita masukkan rumusnya bahwa SN sama dengan setengah kali N kali 2A tambah N-1 kali B. Dengan nilai N, A, dan B yang kita punya, kita masukkan S10 sama dengan setengah kali 10 kali 2 kali dalam kurung 2 kali 3 juta ditambah 9 kali 500.000. Dari mana 9? 9 itu N kurang 1 kan? Nah, berarti diperoleh hitungan bahwa setengah kali 10 adalah 5, 2 kali 3 juta adalah 6 juta, 9 kali 500.000 adalah 4.500.000. Kemudian yang dalam kurung dijumlahkan 6 juta ditambah 4.500.000 itu adalah 10.500.000. Berarti 5 kali 10.500.000 adalah 52.500.000 rupiah. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mengontrak selama 10 tahun yang harus dikeluarkan oleh Budina adalah 52.500.000. Nah, itu adalah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan deret aritmatika. Nah, tentunya nanti kalian kalau menemukan soal-soal, nah, kapan kamu menggunakan barisan, kapan kamu menggunakan deret aritmatika, jadi kalian tinggal melihat itu menunjukkan jumlah atau bukan. Nah, kalau jumlah berarti menggunakan deret. Kalau bukan berarti menggunakan barisan. Seperti itu ya. Jadi perbedaan antara soal yang berkaitan dengan barisan aritmatika dan deret aritmatika terletak dari kata-kata jumlah. Seperti itu ya. Itu adalah cara mudahnya ya. Cara mudah kalian untuk menentukan oh ini kita pakai deret atau pakai barisan. Seperti itu. Baik anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan Ibu mengenai barisan aritmatika dan deret aritmatika beserta bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Semoga kalian tambah paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.